Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah tentang kalimat efektif bagian kedua, lanjutan dari kemarin. Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa nanti untuk meninggalkan komentar berisi nama kalian, nomor absen, dan kelas. Pastikan kalian menyimak video dari awal sampai akhir secara utuh. Mari kita simak bersama-sama. Untuk kalimat efektif bagian 2 ini ada 3 poin penting, yakni ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Maksud dari ketegasan dalam kalimat efektif yaitu penegasan kepada ide pokok, sehingga ide pokoknya lebih menonjol dalam kalimat tersebut dengan cara meletakkan kata kunci di awal kalimat. Jadi jangan sampai terbalik ya kata kuncinya, sehingga mempengaruhi pemahaman bagi pembaca. Contoh, sudah saya minum ramuan obat herbal itu. Itu tentu bukan kalimat efektif karena kalimat tersebut menandakan tidak tegas. Mengapa? Karena posisi kata kuncinya itu terbalik, seharusnya di belakang. Jadi kalian harus pintar untuk menempatkan kunci atau ide pokoknya. Jadi yang betul adalah ramuan obat herbal itu sudah saya minum. Jangan sampai terbalik ya. Itu namanya kalimat yang tegas. Jadi dari kalimat efektif adalah ketegasan dalam kalimat tersebut. Ya, sudah paham ya? Jadi yang betul adalah kalimat yang nomor 2. Ramuan obat herbal itu sudah saya minum. Jangan sampai terbalik. Lalu poin dalam kalimat efektif adalah mengurutkan kata secara bertahap. Nah, bisa jadi itu pengurutan dalam hal jabatan. Contoh dalam kalimat, acara peresmian taman obat di Desa Sumber dihadiri oleh masyarakat, camat, dan kepala desa. Itu tentu jabatan yang tidak urut, ya. Karena dimulai dari masyarakat, camat, lalu kepala desa, itu masih acak. Nah, sedangkan kalimat yang betul, kalimat yang urut ya dengan jabatan yang urut adalah contoh yang kedua itu, acara peresmian taman obat di Desa Sumber dihadiri oleh camat, kepala desa, dan masyarakat. Jadi masyarakat itu berada di urutan paling akhir ya. Perlunya urutan kata secara bertahap dalam kalimat efektif. Selanjutnya adalah poin kepaduan dalam kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Contoh, teks laporan hasil observasi tersebut membahas tentang manfaat tanaman obat keluarga. Itu berarti tidak padu ya, kalimat yang tidak efektif karena di situ tidak perlu ada dua kata yang sama, jadi cukup tentang saja atau membahas saja. Seperti pada contoh yang B, teks laporan hasil observasi tersebut membahas manfaat tanaman obat keluarga. Itu kalimat yang padu ya, kalimat yang efektif seperti itu. Tidak ada dua kata yang sama. Poin berikutnya adalah kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau harus dapat dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Bu Ebi. Jadi dalam sebuah kalimat efektif itu kalimat yang kalian buat itu harus bisa membuat pembaca untuk lebih paham lagi, untuk dapat bisa kalimat itu kalimat yang masuk akal, bisa diterima oleh pembaca. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan kepada kepala sekolah. Jadi itu tidak logis ya kalimat tersebut. Mengapa? Karena yang dipersilahkan bukan kepala sekolah, melainkan waktu dan tempat. Itu biasanya ada di dalam teks MC atau teks pidato. Ada lagi, marilah kita panjatkan puji syukur. Nah, seperti itu. Itu bukan kalimat yang logis. Seharusnya bukan panjatkan ya. Kenapa kok puji syukur dipanjat-panjat? Itu tidak logis. Jadi yang betul adalah
marilah kita mengucapkan puji syukur. Nah, seperti itu. Pembetulan kalimat yang A tadi adalah yang terhormat kepala sekolah, kami persilakan. Nah, itu kalimat yang logis. Jadi dalam sebuah kalimat itu perlu adanya kelogisan, ya. Baiklah, terima kasih telah menyimak dengan utuh, menyimak dengan lengkap video pembelajaran dari Budian. Insya Allah tugas akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa hari ini untuk absen di kelas e-learning bahasa Indonesia dan meninggalkan komentar di kolom komentar berisi nama, nomor absen, dan kelas kalian. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah, dan selalu kumpulkan tugas tepat waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.